Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Khairul Agus Mantara SIBMM, Kepala Bidang SBSP Bapak Rudi Smanto SEMM, yang kami hormati narasumber Bapak CB Suprianto, Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul yang kami hormati, Bapak dan Ibu pejabat struktural Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul yang kami hormati, Bapak dan Ibu peserta sarasehan, Bapak Ibu Lurah se-Kabupaten Gunung Kidul yang kebetulan menjadi rintisan Kelurahan Budaya tahun 2022 yang kami hormati, tim Selingan dan hadirin yang kami muliakan. Izinkanlah acara sarasehan peringatan peristiwa bersejarah dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Gunung Kidul yang ke-191 tahun 2022 dimulai. Agar pelaksanaan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan diberi kelancaran, mari kita awali dengan berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa cukup. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan penyelenggara sarasehan memperingati peristiwa bersejarah Hari Jadi Kabupaten Gunung Kidul. Pada yang terhormat Bapak Kepala Bidang SBSP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Salam budaya. Lestari budayaku. Sekali lagi, biar semangat. Salam budaya. Lestari budayaku. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, Bapak narasumber Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, Bapak CB Suprianto, para pejabat struktural, teman-teman kita yang kami hormati dan kami sayangi, Bapak Ibu peserta pada siang hari ini, teman-teman SBSP yang telah kompak untuk menyelenggarakan kegiatan pada siang hari ini. Mohon izin Bapak Ibu, kami melaporkan rencana kegiatan pada siang dan kesempatan
hari ini. Laporan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesejarahan dalam memperingati peristiwa bersejarah tahun 2002. 1. Pendahuluan. Kisah sejarah merupakan salah satu dari identitas sebuah kelompok masyarakat dan wilayah. Oleh karena itu, penelusuran sejarah menjadi penting agar masyarakat di suatu wilayah tidak kehilangan jati dirinya. Penelusuran kisah sejarah Kabupaten Gunung Kidul merupakan upaya untuk menggali jati diri itu. Lebih jauh, usaha tersebut bertujuan agar masyarakat Gunung Kidul dapat mengenali jati diri mereka dan bagaimana wilayah tempat mereka dibangun dan berkembang menjadi seperti sekarang ini. Gunung Kidul telah disebut sebelum Kesultanan Mataram Islam berdiri. Namun belum ada kejelasan daerah mana yang dimaksud, juga luas wilayah maupun penguasaannya. Gunung Kidul dalam babat dan jaga dalam beberapa sumber barat hingga masa Sultan Agung 1613 sampai 1645 yang berkuasa belum jelas menunjukkan sehingga satu kesatuan daerah administratif, tetapi menunjukkan pada sebuah daerah yang berupa gunung yang terletak di sebelah selatan. 2. Maksud dan tujuan untuk memperingati hari bersejarah, yaitu sejarah berdirinya Kabupaten Gunung Kidul kepada seluruh masyarakat. Juga untuk mengenang para pejuang dan para pendahulu kita yang sudah berupaya membangun peradaban sehingga wilayah Gunung Kidul menjadi berkembang menjadi seperti sekarang ini. Yang ketiga, untuk meresapi nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan pada kehidupan masa kini. Dan yang ketiga, waktu dan tempat. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui Dinas Kebudayaan pemerintahan dulu itu Kabupaten bagus. Gunung Kidul menyelenggarakan kegiatan pembinaan Orang kaya saya itu dan gampang pengembangan demo, kesejahteraan demo. berupa peringatan Nah iso, peristiwa bersejarah. kembali ke bahasa tadi, sesok menikah. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2002 bertempat di Gria Limasan Hotel pada kesempatan kali ini. Kemudian tema bisa kita lihat di belakang. Narasumber, alhamdulillah ini hadir Bapak Kepala Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Supri, kemudian Pak peserta. Kemudian untuk penutup demikian Bapak Ibu yang dapat kami laporkan. Mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Gunung Kidul untuk berkenan memberikan pengarahan dan membuka secara resmi acara ini. Terima kasih Pak yang kami dapat laporkan, mudah-mudahan ini menjadikan pemicu untuk kita lebih baik dalam mengenang sejarah di Kabupaten Gunung Kidul ke depan. Terima kasih. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, rahayu. Terima kasih Kepala Bidang atas laporan penyelenggaraan sarasian pada kali ini. Selanjutnya mohon dengan hormat sambutan dan pengarahan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Perlu kami aturkan pada Bapak Kepala Dinas bahwa peserta yang kami undang ini adalah lurah atau yang mewakili yang masuk dalam rintisan Kelurahan Budaya sejumlah 30 orang. Kemudian terkait dengan tema, ada beberapa hal yang menjadi sedikit kontroversial antara penulisan lama dan penulisan baru, nanti akan dikaji dan dikupas tuntas oleh narasumber. Demikian sedikit informasi, mohon perkenannya untuk memberikan pengarahan dan sambutan pada kali ini. Disilakan. Terima kasih Pak Asno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Yang saya hormati Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul Pak Sepri Supriyanto,
yang saya hormati Bapak dan Ibu Lurah yang hadir saat ini, kemudian teman-teman dari bidang SBS. Pagi ini kita akan bincang-bincang tentang sejarah. Jadi ternyata ketika kita bincang-bincang sejarah ini menjadi asik, karena dari yang tidak tahu menjadi tahu, terangane gitu. Jadi luar biasa. Sampai kami ini di Dinas Kebudayaan ini ada satu tugas yang sampai dengan hari ini belum paripurna. Jadi mestinya hari jadi Kabupaten Gunung Kidul tahun ini sudah menggunakan hari jadi berdasarkan kajian. Tapi karena kemarin itu belum final, maka mungkin hari jadi pada tahun 2023 nanti mungkin ada beberapa perubahan, baik tanggalnya ataupun yang lain lagi menuju finalisasi kajian yang disusun oleh Dinas Kebudayaan beserta para praktisi sejarah dan akademisi, dan mudah-mudahan ini nanti segera kita selesaikan. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk 12 kalurahan yang kemarin lolos akreditasi saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan hari ini hadir semua. Hadir enggak 12? Coba itu kan jenengan ngacung sing rolas ora, Mas? Ana rolas ora Mas Anto? Patu gini ora udah lurah. Sing kemarin lolos. Jenengan ngacung, ana rolas ora? Sing endi sing ora rawuh? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pira Mas? Belakang ada satu Pak. Oh iya. Ya. Siapa sih yang rawuh? Ya aman dong. Ada ini. Ada. 12 nih. Nggih, masalahnya ngeten. SK ini lagi berproses, mudah-mudahan 1-2 hari lagi selesai. Kemudian yang perlu saya informasikan kepada teman-teman Kalurahan Rintisan yang baru, ini tolong nanti pastikan apakah penulisan sejarah kelurahan sudah dilakukan belum. Nek belum, kapleng dengan Pak Kabid ini, sehingga nanti dibantu oleh kami. Jadi nanti penulisan sejarah akan dibantu oleh kami. Kemudian metodologi penulisan pada saat ini berbeda dengan penulisan sejarah tempo dulu. Jadi kalau sekarang ini kami undang penulis yang memang paham dengan metodologi dan lain sebagainya. Dasar yang digunakan adalah kajian ilmiah dan literasi. Sementara yang lain itu adalah pendukung. Ini ada perbedaan konsep penulisan. Sehingga nanti monggo kita bareng-bareng. Kemudian posisi kelurahan adalah sebagai narasumber primer dan narasumber sekunder. Jadi seperti itu, sehingga tidak memaksakan teman-teman kelurahan untuk menjadi penulis dadaan. Karena hasilnya ternyata kurang maksimal. Ini yang terjadi. Ini mohon maaf, ini tahun ini kayak 25 kelurahan yang akan kita bantu backup. Kemudian untuk semua kalurahan rintisan ini adalah kalurahan sebagai sasaran antara saja. Jangan terlalu nyaman dengan jabatan dengan status Anda sebagai rintisan. Rintisan itu sak jeki urip. Jadi jadikan sasaran antara saja. Target jenengan adalah mandiri budaya. Ojo suwe-suwe itu. Kami akan dorong. Saya sudah matur dengan DIY dan dengan Dewan Budaya. Mari kita berbarengan kita dorong. Karena kita tuh paling banyak. Sing ngurung duwe status 95 kelurahan, akeh banget. Dan ini menjadi keprihatinan kita. 144. Kita itu yang kemarin 18, terus tambah 12, 30. Nah yang lain ini karena kebetulan jumlah kelurahannya sedikit di DIY ini, ya garis itu. Nah kita ini yang jumlahnya banyak, ini kan harus kejar tayang, karena Dawa Ngarso Dalam itu cetrok. Semua kelurahan budaya, ngoten. Nah ini kan teman-teman harus berpacu menuju ke sana. Jadi ini selamat yang 12 kemarin segera masuk di percaturan Kelurahan Rintisan, dan sebentar lagi akan ada workshop
Juni kalau nggak salah, akhir Juni nanti ada workshop tentang gelar rintisan. Nah, 21 22 ya. 21 22 tolong. Ini nek iso Pak Lurah sing rawuh. Sehingga paham itu loh. Nah, orang ya sing paham sapa terserah mau diutus. Karena jangan hanya sebagai tolak sepotong gelar rintisan yang penting melu. Jangan. Berprestasilah di situ, karena nanti kami dengan Dewan Kebudayaan akan mendorong teman-teman jadi kelurahan budaya. Ini nek guru puas jadi kelurahan rintisan ya karepmu. Wis ora kainan loh. Kita ada 144 itu yang mandiri budaya baru 4. Jangan tanya fasilitasnya mandiri budaya. Werna-werna ngono wae. Gamelan ya apik, galih budaya ya apik, fasilitasi upacara adat ya luar biasa. Jadi karena memang seperti itu. Kemudian kita rintisan mandiri budaya nomor 7 di Gunung Kidul ini. Kemudian kelurahan budaya 8. Terus kelurahan rintisannya 3 desa. Ini lumayan 30. Dan saya kemarin minta dukungan Tapi nek diwale bisa setiap tahun itu akan kita Pakine keri wale termasuk ini. Podo tahun ini. Rolas atau 20. Kenapa diganti sebagai 95 tersisa itu naik saja ya, naik kelas dari rintisan, naik kelas dari budaya dan seterusnya. Ini menjadi sangat penting untuk Bapak dan teman-teman pahami. Kemudian nanti setelah ada workshop, nanti akan disampaikan beberapa hal terkait workshop itu. Warna-warna sing kudu di. Termasuk ketika ada gelar, pastikan wong asli di situ. Kemarin nonton sing apik ning Gandeng asli gagal ya. Gagal. Mana eman? Wes mempeng apik ternyata lan juga wong Bantul lah. Di rumah sana sing biji ku ora seniman dhewe. Lah apal nek seniman sak dhewe. Paijo nganti min iku genah wong kono kae. Ampun ngapusi, NIK diklik saking jedul gitu. Jadi saya dorong, kami dorong Dinas Budaya dengan Dewan Kebudayaan besok kalau ada gelar pastikan ini penduduk asli. Kemudian maksimalkan, ojo tanggung-tanggung, ngereman-eman. Begitu nanti masuk 5 besar maka akan kami dorong untuk menjadi kelurahan budaya, kami usulkan. Nanti bersama-sama dengan Dewan Budaya. Monggo ini nanti kenceng-kencengan dari 30 ini monggo nanti sing netes esok dadi kelurahan budaya. Nek saya pengennya yo 30 ki bareng ngono. Ning ana sing kepenakan dadi status rintisan kita. Angler wae ora ana perubahan. Bahkan nek wangun tak degradasi. Jadi lagi saya kaji dengan teman-teman nanti nek misalnya gebuangan itu degradasi. Ganti sing kelurahan kantong sing mempeng. Karena ini kompetisinya luar biasa. Karena DIY ini lagi gencar bagaimana kita menggiatkan kebudayaan dan buntutnya itu yang paling memberikan agak rangsangan hebat dengan dukungan dana keistimewaan. Kemudian dilengkapi sekalian Benisa Mandiri Budaya, dikejar desa primanya, brandernya dikejar, desa wisata dikejar. Sehingga nanti pada saatnya ini jenengan sudah menggenggam itu, wes begitu kelurahan budaya langsung masuk rintisan Mandiri Budaya dan Mandiri Budaya itu jangan pakai lama. Akselerasi, tolong ini Pak Lurah-lurah muda ini ada tantangan yang luar biasa. Saya menundukkan saja. Mudah-mudahan teman-teman sukses. Bapak dan Ibu tidak matur banyak saya karena barengan hari ini saya harus dengan teman-teman di kantor di Joglo ini persiapan Langen Carito. Sekarang technical meeting. Kemudian kami juga persiapan lomba reokan jadilan. Ini luar biasa wis. Pokoke slosdol sekarang wis. Pokoke dipolke. Uduane Wonosari ini nganti jejek-jejek ora gelem ngeyup reoke. Ya, besok pagi kami dan tim nyarutang ke Ciamis. Karena pawai budaya kemarin Ciamis terawuh ke sini. Nah ini kami nyarutang ke sana, besok harus mengikuti pawai hari jadi gentenan di Ciamis. Lah monggo besok nek arep hari jadine nggone Karangasem Kedung po harap nyumbang no gentenan seorang apa-apa nanti man studi banding gitu. Kudune wong 30 ini akur gitu. Api-apian.
Nek perlu sapa sing wis siap sik 5 maju. Pos 10. Jadi seperti itu. Jadi berkompetisilah dengan sehat. Ketika ada hal yang ragu, tolong konsultasikan kepada kami. Kami itu ya Dinas Kebudayaan, Dewan Kebudayaan. Sehingga nanti kami ini bisa ditimbali atau panjenengan rawuh ke kantor. Yang penting janjian sih. Karena saya harus mengkondisikan sing goreng bakwan. Dan sampai nanti panjenengan rawuh orang tak suguh. Ini silakan saya. Nah, monggo nanti yang penting kencan, kemudian pastikan bahwa apa yang panjenengan lakukan itu sesuai dengan target. Bila mekaten saestu remen sangat panjenengan saged rawuh wonten ing jang menika kegiatan ngururi kabudayan kanthi kegiatan peringatan bersejarah. Bidang sejarah menika melakukan kegiatan banyak sekali, wonten lawatan sejarah, kunjung museum, kemudian kegiatan-kegiatan yang semacam ini, peringatan-peringatan hari-hari bersejarah lan sanes-sanesipun. Monggo pun sengguyung pilih mangke wonten bab-bab ingkang perlu dikonsultasikan. Ada hal yang memang perlu dirembuk, ya dirembuk. Insya Allah kami dengan tangan terbuka untuk membuka itu untuk teman-teman. Beliau mengatakan, matur nuwun kula mboten saged ndampingi ngantos rampit karena kedah mangsul dateng kantor kalian rencang-rencang technical meeting langun carita lan persiapan non jamin. Beliau mengatakan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Terima kasih Pak Kepala Dinas atas sambutan serta pengarahannya. Mudah-mudahan dengan sambutan dan arahan dari Kepala Dinas nanti terutama yang Bapak Ibu Lurah yang masuk dalam rintisan Kelurahan Budaya lebih semangat dan lebih terpacu untuk maju menjadi Kelurahan Budaya. Syukur masuk ke budaya mandiri budaya. Perlu kami haturkan pada Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak. Dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada kontroversial. Selanjutnya perlu kami haturkan pada Bapak dan Ibu bahwa narasumber yang kami undang pada saat ini adalah Pak C.B. Supriyanto sekaligus sebagai Ketua Dewan Kebudayaan yang kebetulan pada tahun 2021 kami bidang SBSP Seksi Sejarah dan Permusiuman mendapatkan tugas untuk mengkaji sejarah berdirinya Kabupaten Gunung Kidul. Ini berdua kebetulan Pak Kabid, Pak Rudi Ismanto, Pak C.B. Supriyanto ini adalah masuk dalam tim dan narasumber kajian sejarah berdirinya Kabupaten Gunung Kidul dari sisi administratif, dimulai dari perjanjian Giyanti. Hasilnya setelah dikaji baik penentuan hari jadi, kemudian hal-hal yang lain yang berkaitan dengan sejarah berdirinya Kabupaten Gunung Kidul nanti akan dikupas tuntas oleh Pak narasumber. Diharapkan nanti Bapak dan Ibu bisa menyampaikan hal-hal yang perlu yang menjadi keraguan atau menjadi unek-unek Bapak dan Ibu. Kok dulu begini, sekarang begini, misalnya begitu. Sehingga nanti akan menambah referensi kami, menambah literasi kami untuk memperkuat kajian sejarah lokal. Karena sejarah itu katanya berkembang. Untuk itu pada Bapak C.B. Supriyanto, waktu selanjutnya kami aturkan, nanti dilanjutkan diskusi sarasian dengan Bapak dan Ibu sekalian. Monggo Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Yang saya hormati Pak Kepala Bidang yang belum lama bertugas di Dinas Kebudayaan, yang biasanya ngurusi kesehatan, sekarang ngurusi paranormal. Yang saya hormati Pak Kepala Seksi Sejarah yang dulu ngurusi kondom, sekarang ngurusi sejarah.
zaman itu berubah dan berkembang. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari Kelurahan Rintisan Budaya yang saya hormati. Hari ini saya mendapat kehormatan, mudah-mudahan tidak jelek dengan saya, karena tanggal 21, 22 ketemu dengan saya lagi, menggarap Rintisan Kelurahan Budaya. Oleh karena yang kemarin sudah lolos 5 besar, upayakan pertahankan, karena untuk bisa naik kelas ke Kelurahan Budaya, 5 besar ini harus masuk dulu. Jadi setiap gelar ini orang iso mlebu 5 besar, ya sudah, antrine kesuwen. Tetapi 5 besar ini masuk tahun ini, seseorang orang masalah. Yang penting setiap tahun harus ada 5 besar. Kebetulan petir itu 3 tahun itu nomor 1 terus waktu itu. Sehingga kancane tumbuh sudah berkembang. Nah, itu besok akan kita bicarakan. Nah, sekarang kami akan berbicara sejarah, bukan dongeng. Ini yang harus kita sepakati. Dan kebetulan dinas sudah mengkaji, sehingga nanti akan saya informasikan kepada Bapak, termasuk kami mendapat masukan lancaran dumadine Gunung Kidul ternyata keliru. Ya, ora apa-apa wong arep diwai. Nah, nanti kita coba, kami ajak Bapak untuk melihat, karena nanti akan disusun sejarah desa bagi yang belum, nanti menyamakan. Karena di Gunung Kidul itu ada kelurahan yang lahirnya itu sebelum Gunung Kidul lahir. Ini masuk akal apa tidak, nanti dikaji. Nah, sebelum saya masuk ke secara teknis dumadine Gunung Kidul, tadi pesan dari dinas, kita akan mulai tanggal 13 Februari 1755, yaitu perjanjian Giyanti. Yang perjanjian Giyanti itu membagi 2 Mataram, yang sebagian masuk Surakarta Hadiningrat, bukan Kartosuro, Surakarta Hadiningrat, separuh masuk Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan untuk membedakan, kemudian pada tanggal 15 Februari 1755 kemudian dirembuk bedake Surakarta karo Yojo itu apa? Mulai dari ageman, adat istiadat, kemudian bahasa, dan seterusnya itu dirembuk pada saat itu. Nah, di dalam komunikasi itu, karena itu hanya saudara, kemudian Pak Kubuwono itu berada di Surakarta, kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono yang semula Mangkubumi itu berada di Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, karena waktu itu merupakan hadiah dari Pajang, ketika Pemanahan mendapat wahyu yang tahunnya agak lama di Kembang Lampir, kemudian minum degan di Sodo. Ini babat, bukan jarah, tapi babat. Mudah-mudahan Bapak sudah paham. Di dalam babat disebutkan, ketika Ki Ageng Giring sudah menanam pohon kelapa gagak emprit itu, yang kita kenal wahyu gagak emprit, itu meminta kepada Bintul Waji supaya merawat pohon itu. Itu di babat begitu, meskipun versi yang lain banyak, tapi itu yang kita gunakan. Tetapi ketika Pemanahan sudah mendapat wangsit menurut babat itu dari Sunan Kalijaga, nek kowe kepengin anak turunmu iso nguwasani tanah Jawa, syaratnya kowe kudu ngombe degan neng Giring, kira-kira begitu. Lah pada saat perjalanan sampailah di Giring, tetapi ketika sampai di Giring, Ki Ageng Giring sudah menyiapkan degan itu, sudah diambil tanpa meminta izin Bintul Waji. Sehingga Bintul Waji yang merasa sebagai abdi dalemnya Ki Ageng Giring tersinggung hatinya. Aku sing wis kon nunggu bertahun-tahun, ketika degan itu diambil kok ora omong karo aku, ora bakal kelakon sediamu. Itu umpatnya Bintul Waji. Makanya Pak Lurah, senajan menika kawula cilik aja lali.
Sebab menika anggere ngene iki kok ngarep legalingan gun arep pilihan periode berikutnya. Ini mana yang bisa kita ambil? Lah ternyata degan yang di Parasi itu kemudian ditinggal Jamas di Kali Guwang, yang semua sebenarnya Kali Nyamat namanya, bukan kali di dalam babat. Kali Guwang itu karena penggalirongnya. Pulang sudah diminum oleh pemanahan. Nah, berdua ini kemudian rembukan yang turun pindo ping 3, ping 4, ping 5 iki neng aku. Akhirnya apa Bapak dan Ibu yang saya hormati? Setelah itu sampailah di Koripan. Di Koripan masuk wilayah Kapanewan Dlingo itu barulah pemanan yang dikoyo wis di sebutnya di sesuk nak wis turun pitu baru tak serahke nang Ki Ageng Giring. Lah oleh HB9 tempat menerima wahyu itu dibangun pada tahun 1976, kemudian di Koripan dibuat nisan 7 sebagai penanda sok nak wis turun pitu lagi tekan Ki Ageng Giring. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah ke Koripan, tapi yang dua agak rusak Pak nisannya itu. Sehingga Bapak juga akan meloncat maju ke depan. Oh, nek ngono HB10 ketika memutus perjanjian antara Giring dengan Pamanan, apa iki sing arep kedadian? Itu urusannya keraton. Tetapi intinya kemudian itu sudah diminum, perjalanan selanjutnya kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena keraton itu mulai dibangun tanggal 9 Oktober 1755 dan bangunan itu karena semua dulu ada di Ambar Ketawang yang Alas Mentau itu atau di Kota Gede, masuknya ke bangunan yang kemudian sekarang menjadi keraton itu pada tanggal 7 Oktober 1756 harinya Kemis Pahing oleh HB10 sebagai penanda bahwa kita akan mengingat selalu dumadine Kraton Ngayogyakarta, makanya dibuat peraturan gubernur nomor 87 yang disempurnakan 12. Sapa wae sing dadi pelayan masyarakat di DIY dari Kepatian Ngayogyakarta sampai di tingkat kelurahan tanggal 7 Oktober yang bertepatan dengan Kemis Pon kasuwun ngagem ageman kejawen Kemis Pahing ya. Kemis Pahing kasuwun ngagem-ageman kejawen jangkep gene saiki kathok dawa sing dienggo kene surjan menika alangan. Saya mencoba meneliti secara kecil-kecilan. Ketika kabupaten itu rapat, dinas OPD Gundeng ngaturi penewu. Lah, ndelalah Pak, ana kepala dinas sing kene nganggo blangkon, kene nganggo surjan kathokan dawa. Setelah melihat itu, wo nek ngono nganggo kathok dawa itu. Lah Pak Penewu kondur nang Kapanewan rapat wis kathokan dawa. Lah Pak Lurah rawuh, wo nek ngono lurah-lurah kuwi niroke Penewu nak ngono saiki kathokan dawa entuk. Yang terjadi seperti itu Pak sekarang. Itu peraturan gubernur. Gek delalah Pak Bupati senenge nganggo warok lha iki. Iki geseh meneh iki sapa sing ngelekke aku? Dewan budaya. Sudah Pak, kalau saya sudah. Niki Pak, gawe tema niki kridaning makarya. Panitia niku ora wani jelaske Pak. Kula ditimbali kalih kepala dinas panitia niku, pokoknya aku gur ngeterke Pak CB, engko sing ngendika sampean. Siap. Dewan Budaya itu ngoten. Menghadap Pak Bupati. Pak Bupati menawi tema menika klentu. Krida niku nggih makarya. Makarya niku nggih krida. Nak kersane niku sengkalan kados ngajeng menika. Di depan itu ada tulisan. Di depan itu yang sengkalannya menyebutkan 1993. Kalau itu mau dibuat sengkalan ya mari kita buat sing watak aksara ki cetha. Itu begini ya, begitu anu masuk tobong. Tobong niku virusane ora cetha, Pak. Lah kalau ora wong Jawa ora ning sangkun. Lah nek sing niki sing maju oh pindah. Wong sakniki Penewu niku rong dina pindah ora masalah kan. Wah, akhirnya bareng wis dedrep DPR muring-muring kek sakniki ketoke dipenggali.
Nah orang pan kritik kuwi jenenge otoriter. Akhirnya ditompo. Pokoknya tobong dibatalake. Niku kula melu andil, Pak. Kula rapat songing rembug ingin ngenai saran tertulis apa lesan sak Gunung Kidul kula atur iki piye ape. Sarane terus. Bab nak tobong iki ora ana hubungane karo filosofi. Kalau tobong saya paling paham bab wong tua kula niku uripe saking tobong. Nah, kemis pahing itu kemudian dijadikan penanda ngagem-ageman kejawen jangkep itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya punya catatan untuk masuk ke Gunung Kidul ketika HB ke-7 mengeluarkan Resblat nomor 11 tahun 1916 yang Gunung Kidul itu sudah ada tetapi tidak disebut di dalam Resblat Van Yogyakarta ini. Orang disebut. Sehingga disempurnakan pada 6 bulan kemudian menjadi Resblat Van Yogyakarta nomor 12 tahun 1916. DIY itu ada 6 kabupaten. 6 kabupaten itu tidak secara rinci dijelaskan tetapi diakui oleh Sultan. Jadi mulai ada catatan dari situ, Pak. Itu ada di dalam perjalanan pemerintahan di DIY. Sehingga kalau penjelasan nyusun sejarah, kalau tahunnya itu 18, saya meragukan. Karena yang dicari sejarah desa itu adalah ketika desa itu sudah ada jalannya pemerintahan. Saya ambil contoh Piyaman. Setelah kami mencari data, Piyaman itu bukan kelurahan waktu itu. Tetapi yang Pedukuhan Piyaman. Yang kita cari adalah sejarah desa yang sudah ada jalannya pemerintahan. Minimal Bapak mencari lurah pertama sopo ketemu, lah itu sejak dari sini itu kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nah, kemudian karena itu perbaikan Resblat Van Yogyakarta nomor 12 sudah menyebut Gunung Kidul. Tetapi belum jelas karena Gunung Kidul disebutkan Gunung Kidul itu ada 3 distrik. Distrik itu semacam tuti, Pak. Jadi distrik Gunung Kidul itu ada 3. Nanti secara rinci saya sebutkan. Nah, distrik karena ada 3, maka di bawah distrik itu ada under distrik. Distrik itu dipimpin oleh seorang Panji. Makanya kita kenal Panji Harjodipuro. Itu adalah pemimpin distrik. Di bawahnya namanya under distrik itu Kapanewon. Baru kelurahan. Karena kita tahu bahwa aturan yang mengatur kelurahan itu sampai sekarang kalau tidak salah sudah 7-8 kali undang-undangnya diubah. Ning biyen iki jenenge kelurahan. Nah, itu HB ke-7. Kemudian HB ke-8 mengatur lembar kerajaan nomor 1 tahun 1927 yang merubah 6 kabupaten itu menjadi 4. Catatan saya 4 itu kabupaten kota. Kota dulu belum masih sebut kabupaten. Kabupaten kota, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Lah Sleman yang semula kabupaten diturunkan menjadi distrik semacam di bawah kabupaten. Sehingga itu menjadi 4 dan statusnya diturunkan menjadi distrik itu yang Sleman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mencoba masuk ke HB 9 supaya nanti berapa menit Mas saya? Wah, sak jelek nggih, sing penting sing ngrungokke isih lanjut. Bab ini ora bahan-bahan ngadepi lurah ki ora sinau tenanan kok gerdionyonya aku. Nggih. Bab niki ngaturke sejarah. Catatan saya setelah Resblat oleh HB 9 nomor 13 tahun 1940 tertanggal 18 Maret ban ora tak sebut ini kok ora percaya, Pak. Pak Kasno niku literasine napa niku dasare.
Ini saya cari ketemu. Bahwa Gunung Kidul dibagi menjadi 3 distrik, yaitu distrik Wonosari dengan 4 under distrik atau Kapanewon dan 58 kelurahan. Bukan desa waktu itu, kelurahan. Kemudian distrik kedua yaitu Pelayan dengan 4 distrik dengan 4 under distrik dan 53 kelurahan, dan distrik Semanu 4 under distrik dan 57 kelurahan dengan jumlah 168 kelurahan. Kenapa menjadi 144 nanti saya ceritakan. Jadi biyen kuwi 128 Pak kelurahan. Kalau Bapak nanti saya sampaikan, nanti bisa ambil mana-mana yang perlu dan tidak. Nah, kemudian diteruskan dengan pernyataan melalui aturan HB 9 nomor 2 tahun 1945 Roto Maju, merubah tata pemerintahan bahwa wilayah Kasultanan ditetapkan ada 5, kembali biar jadi 6, 4 sekarang 5, yaitu Kabupaten Kota, Kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Nah ini Pak, berikutnya ini dinas mungkin belum pernah mendengar ini. Pak Kasno nanti sebagai saksi, kok golek ono nak keliru bisa digugat. Bab saya pernah menggugat bupati, ya menang gitu. Pak Kasno bisa menggugat saya. Jadi tanggal 8 April setelah mengeluarkan peraturan nomor 2 tahun 45 membagi tugas Kasultanan dan jabatan yang diberi nama Paniradya. Ini Pak. Jadi Paniradya itu ada sebelum kemerdekaan. Senajan sekarang kita kembali ke sana. Ada yang perso mananya Pak Paniradya? Pak Kasno perso Paniradya? Yang ngurusi keuangan. Oh iya, ya sebagai watan Mangsuli. Dulu Pak, dulu di Jogja itu ada 6 Paniradya. Jawatannya di Kasultanan, di pemerintah itu ada 6. 1 yang ngurusi Paniradya Kapanitran, nggon sekretaris. Kemudian yang kedua Paniradya Ayahan Umum. Yang ketiga Paniradya Ekonomi. Yang keempat Paniradya Wiyoto Projo. Kemudian yang kelima Paniradya Yayasan Umum. Dan yang keenam Paniradya Racono Pancawarna. Jadi urusan rancangan dan propaganda. Nah dulu Pak, Pani itu tangan dulu, radio itu pemerintah atau negara. Sehingga Paniradya itu tangannya negara, lah kepalanya jenenge Pati. Mungkin Bapak baru mendengar ini. Mungkin Pak Rudi juga baru mendengar ini. Sehingga sebutannya itu di dinas juga sering keliru. Karena belum paham kalau Pati itu kepala. Wonten ngersanipun Bapak Pati Kundo Kabudayan bener. Tapi nak diwalik Patine keri walik termasuk ini. Kenapa diganti sebagai Kundo Kabudayan? Kundo itu wadah. Jadi Pak Rudi itu madai isinya kebudayaan, makanya diganti Kundo. Di Jogja ada 2 yang ada ngurusi pasiten dan kebudayaan. Nah, jadi Paniradya dulu sudah ada. Kemudian sekarang ada Paniradya Pati, tapi hanya 1 bapedannya Pemda, kira-kira begitu. Nah, karena dulu disebutkan Pati itu tangan, radio itu pemerintah atau negara, kepalanya namanya Paniradya Pati. Yang kemudian muncul Undang-Undang nomor 13 dalam perjalanannya pemerintahan itu. Nah, setelah muncul Undang-Undang nomor 13, kita jadi setelah perjalanan ini jadi kelingan biyen, Pak. Karena dulu Sultan sudah ngendika dan sudah ditetapkan maklumat nomor 16 tahun 46 tanggal 11 April
bahwa karena perjalanan pemerintahan sudah semakin gantani cetha di kelurahan, maka maklumat nomor 13 itu menyebutkan tatanane pemerintahan kuwi dhuwur dhewe iki jenenge lurah, karena waktu itu masih pilihan. Bitingan. Dhuwur dhewe iki lurah. Ora ana masa baktine sak patine. Ngisore lurah menika jenenge bagian kami tua. Dulu, Pak. Sekarang kan ning tiru-tiru mbiyen, karena dulu memang baik. Nanti Bapak akan saya ajak melihat. Kemudian yang ketiga itu bagian ululu yang ngurusi kemakmuran. Nah, saiki ululu kan geseh nang ngene. Ora takon aku soal mbiyen pemerintah. Kita bawa aku sing nggawa. Lah, setelah ululu di bawahnya itu ada bagian namanya Jogoboyo. Bar Jogoboyo iki bagian agama, terus sing tukang nyatet iki jenenge Care. Orang keduanya lurah dulu itu sosial, Pak. Bukan Care. Nak sing jenenge Jogoboyo zaman biyen menika mesti digolekke piyae sing ora pantun dipethel, mang buktekke. Kelurahan gua anggere wong didoya malah tukang gento banding nyolongi terus didoya dadekke keamanan piye. Karangasem yo ngono piye. Bang kita enggak pulang piye. Nah, kemudian kepada Bapak Denku yang saya hormati, itu struktur dulu. Karena baik maka sekarang ditiru. Nah, nanti ada ceritanya di sini. Karena baik maka ditiru. Nah, sekarang karena sudah ada Undang-Undang 13, maka Jogja diberikan kewenangan mutlak, tidak harus podo karo 7 undang-undang yang sudah diganti tentang pemerintahan umum dan pemerintahan desa. Bebas ngerso dalem. Bapak apa? Istimewane itu meskipun Bapak sudah mendengar, mungkin cara penyampaiannya beda. Siji, awake dhewe nang Yogya iki ora bakal milih gubernur. Istimewane niku, Pak. Buareng ditetepke, waduh. Berarti anakku sira pinter ora iso dadi gubernur Yogya lah wis ana undang-undange. Lah salah mbiyen do kaya ngono. Bab kula sing irit mbiyen, Pak. Wisawana temu alun-alun lurah dipimpin Mas Parno Siraman. Zaman semono tak samoni pira ya, mbuh tekan ora kula ora ngerti mbiyen lurah-lurah. Wabeh pisawana nang alun-alun terus pindah teng DPRD, pidato dhewe-dhewe. Akhirnya metu Undang-Undang nomor 13. Mulane Jogja diberikan keistimewaan orang milih gubernur. Sapa sing dadi gubernur, ya kuwi sapa sing dadi sultan. Mongko ketoke sultane putri. Mongko iki nerak paugeran. Lah kula nggih dong kula dadi dalem ning cak-cak nang kraton. Ning niku urusane sultan awake dhewe ora sampe mikir. Batna jenenge sultan ki ya lanang nang ndi wae. Lah sing dadi wakil sapa? Sapa sing dijumenengake Kadipaten Pura Pakualam niku kudu wakil, ora iso diwalik. Nomor 2. Yogya diberikan kesempatan untuk menciptakan parampara praja sehingga dirubah tatanan pemerintahan di Jogja sebagian baleke kaya mbiyen. Nomenklature duwae. Sing maune dinas kebudayaan dadi Kundo Kabudayaan, sing maune kecamatan dadi Kapanewon, sing maune desa dadi kelurahan. Pejabate ten niku diganti kabeh. Ben apa? Ben bali kaya mbiyen karepe. Sebab mbiyen sing jenenge lurah niku ora ya digdaya. Nggih to, Pak? Nggih. Nuwun sewu Pak Lurah. Wah, Rama Lurah rawuh wah magila-gila. Nggih. Lurah mbiyen. Gose. Kula riyen teng Pundi itu matur, nak sing jenenge lurah ki nganti sonjo ning pedukuhan. Nang gari kae. Wah, gedangmu ki apik kok. Wah, anake langsung kegek aturna Pak Lurah wis dirasani. Sowanke tenggene Pak Lurah mbiyen. Saiki to, Pak. Gedangmu apik. Nggih, Pak, 750. Itu gojekan begitu. Tapi itu, Pak. Jadi diberikan kewenangan gawe parampara praja sehingga ada dinas yang tidak harus pada pusat. Makanya Jakarta kalau gawe layanan Yogya bingung. Wong mriki ora duwe camat.
Ora duwe Pak, ora duwe kades. Ning gandeng dikai kewenangan istimewa, lanjut. Babe apa? Kaya zaman Undang-Undang 13 pertama metu, jebolane ana duwite, Pak. Di prosentasi sekian persen, waktu itu sekitar 690 sampai dengan 800. Dikirim kurang dari 1 triliun di Jogja. Kon ngrembug menika, lah bingung kaya reformasi ini kok. Amandemen doae baru ditoto ping pelanjut sama. Dana es pertama itu kisruh, Pak. Pokoknya sapa sing kenal karo wong dinah dhewe mesti gamelan entuk upacara. Kula niki duduk sumur men entuk 15 juta, Pak. Proposal kula duduk sumur kangge upacara adat 15 juta. Wis proposalnya gue sak lembar waktu itu. Bape apa? Duit iki kontak. Selat arep dicaloke tahun berikutnya karena waktu itu bulannya sudah Oktober. Sehingga dana itu sapa sing kenal dinaik. Waktu itu. Sehingga itu kelembagaan sudah berubah semua. Kemudian yang ketiga kebudayaan, nah ini Pak. Dana es hanya bisa untuk kegiatan kebudayaan. Itu yang ketiga. Jadi yang satu yang boleh untuk penetapan gubernur, kemudian yang kedua nggawe lembaga, yang ketiga kebudayaan. Maka sekarang itu karena Covid, dana pusat mandek, sing iso dijupuk tinggal dana es. Sehingga siapapun yang menjadi mandiri budaya sak miliar diuk. Sopo sing dadi rintisan mandiri budaya 500 juta. Sopo sing dadi kelurahan budaya difasilitasi tapi angkanya menyesuaikan kepentingan. Nak sing rintisan budaya ini kewenangannya Pak Agus niki wau. Dadi entuk apa ora niku kewenangannya Kabupaten Pak Rudi niku. Sebab niku urusane kabupaten, ning nak kebudayaan urusane DIY. Kula ajeng takon, iki ana sing rasul upacara adat Agustus merono ana ora? Pundi, Pak? Pundi? Juli. Mboten Agustus, sing Juli pun dijupuk nggari. Ayo. Tanggal Oktober. Nah, sesuk ketemu aku, fasilitas ini sing tanda tangan aku, mengetahui. Dikdo ya. Soalnya dientoke Pak kula niku. Nanda tangan ini ku fasilitasi upacara adat. Wes loro wae. Bab liyane ora usul iku mau. Giri mulya sekaligus nggo syukuran juara lomba desa. Lomba desa niku ya digeguyu. Sebab sing eneng nak ning Yojo iki kelurahan karo kalurahan. Iki dereng diwae iki. Dereng diwae. Iki wae tekan kebudayaan. Nah kebudayaan kan ono pira? 5. Nek manut peraturan gubernur nomor 36. Ning nek manut Perda ES nomor 3 ana 7. Ning manut undang-undang menika ana 10+1 cagar budaya. Makanya Bapak sing digarap ya gur kuwi karena rintisan itu gur 5. 1 ada tradisi, 2 seni permainan tradisional, nomor 3 basa sastra aksara, 4 menika kerajinan industri lan pengobatan tradisional, 5 menika tata ruang bangunan lan warisan budaya. Menika sing digarap. Mulanipun dinas nyponsori ageman ngeten ngangge papan nama ngeten iki tulisane aksara Jawa. Lah iki ora iki sejarah kok kleru, kudune wis aksara Jawa. Iki anak buah kudu dhewe ke Pak Rudi. Nah niku anak kabite pun. Niki dirembuk nih. Sanggarke, Pak. Mongko, Pak. Mongko. Tahun depan diupayakan tidak ada Latinnya, semuanya Jawa. Pokoknya saya gur titen-titenan, pokoknya anggere pemenang nganggo masker. Pokoknya anggere brengosen wae genah kae luraing Langgeran ngono. Karena itu dan wajib disebarkan ke kelurahan. Kalau sudah masuk pada rintisan, ya papan nama menika ya nganggo tulisan Jawa. Perkara pamonge ya ora dong aksara Jawa kaya apa. Karena sedang diuji oleh dinas, arep digoleke potensi supaya nanti ada yang nuturi. Kemudian yang keempat istimewanya apa? Jogja diberikan kemenangan untuk menyelesaikan pertanahan khususnya Sultan Gurun sama Pakualam Gurun. Kewenangannya
sultan. Sehingga siapapun yang menggunakan tanah lungguh, tanah kas, kalau berubah pemanfaatan itu wajib izin, tidak hanya ke gubernur, ke keraton, Paniti Kesmo. Karena memang beliau yang punya, karena ceritanya lungguh itu juga panjang, tapi nggak akan saya ceritakan. Nah, kemudian yang kelima apa istimewanya? Diberikan kesempatan untuk menata kawasan cagar budaya, mulai dari Panggung Kerapyak sampai ke Keraton Tugu Mengalor. Sebab dulu filosofinya di situ. Mulane sing biyen jenenge Jalan Mangkubumi diganti kabeh dibalik kaya biyen karena diyakini pemerintahan dulu itu bagus. Ora kaya saiki gampang demo, sithik ora jodoh demo. Nah iso kembali ke bahasa tadi, sesuk menika kita kan arahnya pada Subasito, Toto Trapsilo, unggah-ungguh kewenangan ini. Pak Rudi, arep krungu suarane bocah-bocah, Pak D, nuwun sewu nderek langkung kula ajeng ngarep. Saniki blas. Pak, kula pun dahar lah, bapak kali ibu pun madang dereng. Ya. Wong dinas kebudayaan ya sing ngungkap ngono kuwi. Karena apa? Nanti kalau bahasa itu sudah melekat ke masyarakat, MC iki genah RTW duwe Pak ora usah ngundang. Kan ragat to saniki kena wong ewu. Senajan budaya saniki wis kebacut rusak. Nanggone wong ewu ora salaman gur nyemplungke amplop, cegat nang kono kae tas kresek. Iki wis nilai budayane wis ora ana ning gandeng menika Covid, entuk gara-gara Pak Rudi ngene kegiatan tan alun-alun. Jatahe paling akeh 1000 sing teko puluhan ewu nang alun-alun bab 2 tahun ora ngerti hiburan. Niku digondheli, Pak. Kelurahan-kelurahan sakniki nek rasal wis cul wong kabupaten entuk ora nggo masker. Niki ra ikutan nggo mangun-mangun. Nek ana satgas ya, wong kula niki melu satgas ya. Lah niki ya mongko udut. Itu. Monggo dengan semangat hari jadi Kabupaten Gunung Kidul ke 100. Itu ya kuwale. Lemu gawe Pak Rudi. Kene iki nang ngarep. Ya mulane takon aku to nang apa-apa. Bab sing nang kabupaten kuwi tak kritiki. Termasuk ringin sing arep diteker ya tak saranke Pak Bupati aja nego ringin alun-alun. Ku wonten sejarahe. Bab boyonge ten kabupaten Pendopo, ten alun-alun Pak Santo. Tengah alun-alun kuwi ana kaleng. Gek gur dienggo pacuan kuda jenenge lapangan olahraga. Sesuk iku arep ditegur, Pak. Lah nek dienggo lapangan motor mabur monggo, lah nek ora nek digawe sawah wae kira-kira. Betul. Oh, jaringin ki ada filosofinya. Karena dulu ringin itu tengah, ini kan ono aspal Pak, biyen. Ono aspal, ono para Samyang Purnakaya Nugraha, kula ten komisi D yang membidangi waktu itu. Ora apa-apa. Kalau itu untuk kebaikan kita bersama akhirnya, lah kok saya harap ditegur aku ngojo. Wo nak ditegur wis genah keneng dadak. Engko iso ngruwat. Nah, kemudian setelah keistimewaan itu ada 5, maka 5 aspek itu yang digarap oleh rintisan kelurahan budaya. Nah sekarang Pak, karena saya berbicara tentang sejarah, ini di Paido Pak. Sekarang akan saya buktikan secara rinci. Jadi Gunung Kidul iso ketemu dinane itu melalui proses cukup panjang Pak. Waktu itu, tahun itu, saya itu pegawai kira-kira baru berapa tahun itu. Sopir, pulang kirian sopir Pak, sopirnya kepala kantor Departemen Penerangan itu kula ini. Gandeng kula seneng bab niki. Kepala kula ora melu sarasean men kula teko Pak ngerti sejarah. Sehingga saya bisa kaya ngono kuwi to. Itu ditetapkan oleh Pak Darmakum Darmokesumo tentang panitia sarasean hari jadi Kabupaten Gunung Kidul dengan tugas niku Pak.
kon menghimpun data, kon neliti, menghubungi instansi, menyusun buku lahirnya Kabupaten Jati Dua Gunung Kidul itu tahun 84 Pak Darmakum. Ning biyen niku sopir ora entuk kaya ngeten iki Pak niku rak tanda tangan niku. Biyen iki kok teko. Teko kaya nyopiri. Wong biyen niku ora ndek duit. Kenapa tidak punya uang? Wong sing jenenge coblosan mundur Pak sidangnya waktu itu. 71 coblosan pertama Orde Baru, sidangnya 73. Entar waktu nih. Urung wiwit lagi. Tak cepetnya nak kira-kira. Lanjut Mbak. Nah, sapa sing nyambut gawe? Ini Pak, ini saksi sejarah. Pelindungnya Bupati, Sekretaris Daerah, Suratmanisa almarhum, Pak Marwoto, putrane Pak Nolo Diningrat almarhum, Pak Dr. Andes ST Mauladi, Kepala Bapeda, biyen jenenge Ketua Bapeda almarhum, Dr. Ates Sujoko almarhum, Pak Dakpem Gading, kemudian S. Warjiono niku daleme almarhum, kemudian anggotanya Pak Suwandi BCKN almarhum kepala bagian niku. Itu ora iso dibantah iki biyen iki digawe tenan. Lanjut. Nah, tanggal 11 Agustus 84 diselenggarakan sarasean dengan narasumber lah niki kula sing methuk sing siji niki. Lah anak sopir kuwi mangkat ora ya bermangkat. KRT Parto Hadiningrat, Mister KPH Sudarisma niki staf asistennya Pak Gubernur, Wali Kota Yogyakarta. Kemudian KRT Puspaningrat Pak Hadi Sumarto, Piyayi Siraman yang pernah menjabat BPH. Kemudian dengan mencari informasi kepada para tokoh perpustakaan, keraton dan seterusnya. Niki sing golek. Ndelale wis ora ana kabeh. Lanjut. Secara yuridis, Gunung Kidul itu baru ditetapkan jauh setelah Gunung Kidul ada, karena kita ada kan 1831. Niki Pak ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 pada tanggal 8 Agustus dengan tempat kedudukan di Kota Wonosari. Iki aja dibantah Pak. Karena dulu ahli bahasa nyalake Wonosari salah. Mestinya Wanasari. Sehingga satu sekolah SMP Pak Mukarto, SMA ora setuju. Ya sudah ini undang-undang pilar membantah. Dan Gunung Kidul diberi status sebagai daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Lanjut. Nah ini keputusan Bupati tingkat 2 Gunung Kidul nomor 84 tentang pembentukan panitia ini sudah ganti. 23 Agustus Pak Insinyur Darmo Kusumo ini yang jadi panitia. Delala sudah sedo semua. Lanjut. Melengkapi ketentuan hari jadi Kabupaten dengan menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian mengadakan penelitian data yang diperlukan, menghubungi instansi sama melaporkan hasilnya kepada Bupati paling lambat 15 September 84. Panitia baru bisa menyusun bola-bali rapat. Karena Pak Kino waktu itu rapat hanya datang sekali, sehingga pada saat menetapkan itu beliau tidak hadir. Lanjut. Nah, kemudian ketemunya ini Pak, berdasarkan keputusan Bupati nomor 70 bahwa urutannya Bupati seperti ini. Yang pertama itu ditemukan namanya Poncodirjo, tetapi itu bukan karena dari Mataram, itu masih Trans Surakarta. Tetapi karena diyakini itu adalah Bupati yang pertama, duwe andahan sing jenenge Panji Harjodipuro. Panji tadi distrik tadi saya sampaikan. Panji Harjodipuro di Semanu. Ini. Kemudian yang kedua, ini baru yang kedua, karena dulu pusat pemerintahan itu di Pati Genjan Ponjong, dan menurut cerita literasinya sangat terbatas, karena Poncodirjo iki wonge digdaya, kok nganti paningale cacat, sehingga dia mengatakan bahwa ini mudah-mudahan Mas Agung nanti nggak tahu dia. Aku isin, mulane pejabat untuk melaksanakan bisa ngagem cinde itu adalah Panji Harjodipuro, dan besok nak aku mati kubur nang kene iki ya di Pati itu. Setelah Wonosari dibabat dipimpin oleh Demang Wonopawiro, maka utusan dari keraton meriksani. Ternyata Nongkodoyong sudah dibabat. Lah Nongkodoyong ini ugen pundi kira-kira nang wetan Maju Lancar. Mana? Jangkar Bumi.
Setelah diperiksani ternyata itu rada kemedunen dan cedhak karo kalen. Sehingga iki dipindah ngulon ya, itu dibangun di Bangsal Sewaka Praja itu. Itu kira-kira itu dibangun pada tahun 18 ya 35. Dan itu sudah dilacak oleh dinas lewat Pak Sigit dulu ketemu. Sing ora ketemu sapa tukange menika dereng pinanggih, Pak. Sing garap. Nah, Sultan kemudian menugaskan Prawiro Stika, tidak diketahui masa baktinya, dilanjutkan dengan Raden Tumenggung Suryo Kusumo. Masa baktinya orang ketemu dilacak. Cokro Kusumo orang ketemu, baru setelah Padmanegara Raden Danu Hadiningrat ketemu ini. Karena apa? Saran saya kepada bupati yang waktu dibuat jabatannya, masih ada 10 bupati sing sareane orang ketemu, akhirnya dilacak. Nanti kalau ketemu laporkan bupati, kemudian tetapkan dengan keputusan bupati. Jadi sareane itu cetok, Pak. Kemarin sudah dilacak, ada sebagian yang ketemu, tapi masih sekitar 4 kalau nggak salah itu sing sareane bupati yang menjabat di Gunung Kidul ini tidak ada. Lanjut, itu tugas gubernur. Nah, kemudian ini Bupati Weryadiningrat jabat 1941 sampai 1914. Beliau kepingin mengenalkan bangunan menika khusus punjering pemerintahan di tembok. Kemudian dibuat prasasti sing Bangsal Sewaka Praja. Pemberian Bangsal itu waktu itu oleh Pak Harso. Jadi namanya Bangsal Sewaka Praja, Sewaka Praja, termasuk undang-undang tadi. Gunung Kidul itu gandeng, tapi nak Kulon Progo pedot. Ini 4 November 1908 itu direhab nganggo tembok gebyoke sebagian dihilangi. Sampai sekarang masih utuh. Nah, setelah itu Bapak dan Saudara sekalian, semua bupati sampai dengan bupati ke-17, lanjut 17. Perebutan antara, karena dulu Pak Jayadiningrat ditugaskan ke sini Kisruh PKI. Ada 2 jabatan, ada bupati dan ada kepala daerah. Karena tidak kuat, Pak Jayadiningrat kembali lagi ke Jogja. Kemudian di skenario berdasarkan maklumat pilihan Pak Jayadiningrat dapat 13 untuk menggeser Prawiro Suwetnyo ini. Dulu mohon maaf Pak, catatan tokoh PKI. Tokoh PKI. Tetapi ini pernah tidak dibaca, saya protes karena itu sejarah arep pembiyen PKI, arep pembiyen gento wong Raben. Ya men. Termasuk besok Bapak kalau menyusun sejarah. Nyusun sejarah kuwi lurah biyen pengabdiane apa, gawe apa ditulis. Nek kira-kira demenan bareng ya rasa dari musik kuwi. Nah. Jayadiningrat pilihan pertama, proses Orde Lama ke Orde Baru. Baru Pak Darmokusumo ini dipilih DPR, Pak. Jadi sekali lagi ini dipilih Pak DPR, tetapi DPR yang dipilihan rakyat. Yang dulu Bapak ingat masih ada DPR gotong royong di kelurahan-kelurahan itu. Ditunjuk, akhirnya ketemu itu karena anggota DPR-nya dulu hanya 22. Pertama lembaga legislatif Gunung Kidul itu. Nah, Pak Darmakom dipilih DPR. Dengan anggota DPR waktu itu 45. Kemudian Pak Sosro Hadiningrat dipilih DPR. Pak Insinyur Subekti Sunarto dipilih DPR. KRT Harso Hadiningrat dipilih DPR. Lanjut, Mbak. Pak Yutekno dipilih DPR ning wis beda karo sebelumnya. Dulu sapa sing kepengin bupati itu ngelamar, sapa sing kepilih wakil bupati ngelamar. Pak Joko Sarjono, Pak Restu Raharjo itu biyen ngelamar lho Pak Rudi. Oh, biyen ngelamar. Sing ora goraku. Ya nek aku sing ngelamar ya 12. Bablas dadi bupati lah. Bupati Ketoprak wis nglakoni abot ya. Pak Bupati ini kira luwih enteng timbangan Ketoprak. Udungnya ana teko.
Lho nak bupati ketoprak, Pak. Nak ngrenggo elek penonton, Nek nak bupati ya ora. Rasulan telat ya ndeleng wae. Umpamane lho. Umpamane. Mulane rapat iki ra beda sarasian nganggo elektron. Niki ra men ngerjekeni seniman. Liyane dinas ora ning sing ngene iki. Ning ya ora takno Pak Rudi. Iki lurah-lurah iki ya nek anu kon nyanyi ngene iki ora apa-apa. Wanggilan iki suarane apik. Niku dipilih DPR ning sing gandeng DPR ya, Pak. Niki lah Pak Harto niku pilihan pertama rakyat itu pertama kali. Mulane ana mitos. Nak kepengin dadi Bupati Gunung Kidul nak ora lairan Wonosari, Ponjong, Lipat ora iso. Oh iya ya, sesuk 2004 iku ora tak owahi, Pak. Ya men mula nang nggonku kono. Men nang Diri Mulya kono. Ratakake, Pak. Lah ya mocok pathuk ora bagian. Nah niki Pak Soeharto dipilih rakyat, diteruskan Pak Profesor Soekarno Putra, ini juga dipilih rakyat. Niki rakyat saka Ponjong. Harjo Adinegoro niki sing Lipat. Terus Pak Harto niku Ponjong, pon loro to. Pulau wae. Pulau mempeng ngewangi Buajah Badingan, sek tiba Wonosari. Lah sing ten punjering pemerintahan Purbasari rak ning niku. Mongko sing jenenge Buajah Badingan niku wedine ming kalih kula. Kula ketua RT. Lah iya lah nek RT kan digaya. Budidaya jujur mawon. Sapa sing kepengin dadi bupati kuwi anggere apik karo RT iki dadi. Nek gur karir lurah ora paten. Gojekane Pak Lindur aja kepiye-kepiye. Pak Lindur itu arep dadi anggota DPR karemu cerasan-cerasan. Itu tak wangi, Pak. Nah, terus Buajah Badingan itu dipilih. Ini Pak masih ingat Pak, saya Pak Dure, Pak, Dure. Nah, Pak Arso Diningrat, calonnya 3 Pak dulu. Kebetulan saya ikut milih. Saya milih bupati 2 kali. Karena mbiyen Golkar iki yo gegirisi ya. Gue kula nom dhewe. Nom dhewe ning bayare mbiyen ora berjanji, Pak. Iya memboro-boro ora apa-apa, niku sejarah cerita. Kula niku dadi ketua sementara. Gandeng urung ana pilihan. Pokoke sapa sing tuwa dhewe dadi ketua, Pak Warsito PDI urung P, ge nom dhewe kula. Wakil ketua. Bayar kula tunjangan yen 350, Pak. Kula ndelalah 3 tahun wong berdondi to riyo. Sapa sing arep dadi ketua DPD itu berdondine penguasane terbuka. Lah donge men 2 sasi, paling lama mundur dadi 4 sasi, dadi menikmati ketua sementara iki 4 sasi aku. Wah, ngene kita ketua. Lah tok glelek Pak kula. Rapat pleno ora nganggo tek kula Pak biyen. Nonton gen notulen, sebab biyen niku notulen niku tercatat, nak sing jenenge sekretaris sing ngurusi keputusan niku kudu ditulis tangan. Tulis tangan ora entuk ditik ya. Perda niku ora entuk niku. Pak Arso Diningrat niku ren calon 3, 1. Pak Arso Diningrat niku entuk swara 30. Kemudian Pak Sugito Esa niku entuk swara 8, kemudian Pak Tito Inspektorat niku entuk 6. 44 soalnya 1 waktu itu naik haji. Lanjut. Nah, terus Pak Sunaryanto niki pun pilihan rakyat yang Pak Harto, kemudian berikutnya Pak Peno, kemudian Badingan. Nah besok itu yang ke-29 Pak, sebab niki kalau gandeng Pak. Jadi biasanya sekarang kan sudah ke-29, tapi ini digandeng masa baktinya. Karena ini melanjutkan 9 Desember itu ditetapkan, dongi dilantik, ini mundur waktu itu. Baru 17 sehingga masa pengabdiannya juga mundur. Lanjut. Nah, waktu itu kemudian mengusulkan kepada Bupati Gunung Kidul untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati sebetulnya menjadi peraturan daerah. Sejak 12 Oktober 84, jabatan Bupati dipercayakan kepada Dr. Andes R. Subardi Projodeksono yang diberikan anugerah nama Kanjeng Raden Tumenggung Sosro Hadiningrat. Dengan kekancingan ini Pak Kasno tak tulis, itu tidak diprotes.
Nih, tanggal 18 Januari. Lanjut. Nah, ini Pak, yang akan saya tegaskan di sini. Keputusan Bupati tingkat 2 Gunung Kidul nomor 70 tahun 85 tentang penetapan hari tanggal bulan dan tahun ditemukan waktu itu. Harinya Jemuah Legi 15 besar tahunnya 1758 atau 15 Dzulhijjah 1246. Ning tenggen dumadine Gunung Kidul lancaran iku Jumat Legi gangsal welas Dzulhijjah 1758. Lah niki mboten gathuk. Nak Dzulhijjah sine 1246. Jumat Legi 27 Mei 1831. Kenapa ini terjadi? Setelah tim sing kula sebut wau melacak ketemu Pak. Setelah perjanjian Solo 3 enklave ditetapkan 13 Mei 1831. Ketemu di situ. Kemudian tim memutuskan Pak. Iki lagi ketemu perjanjian belum ada gandane sehingga sowan ten kraton. Karena ketemu harinya Jumat Legi tanggalnya 13 tahunnya 1831 maka Pak Patmonegoro ngendika iki lagi ketemu apa ora apik golek dina sing apik. Lah dina sing apik apa? Jumenengan menika Jumat Legi. Kemerdekaan menika Jumat Legi. Ndelalah Wonosari Jumat Legi itu dikeramatkan. Waktu itu akhirnya disepakati wong nak ngono dumadine Gunung Kidul dinane ketemu Jumat Legi. Lah Jumat Legi itu kapan? Goleki ten kita bawuk. Ketemu ternyata tanggalnya 17. Sehingga kemudian ditetapkan oleh Bupati hari jadi Gunung Kidul itu 27 Mei 1831 sampai sekarang. Lah tim pekaji bersama Pak Rudi dengan penggede ayo Jakarta ditekake kabeh kleru Pak ini. Nak 17 niku ora ana dasar hukum. Sing bener iki jebolane 13. Lah sesuk ganti Pak. Niki sesuk ganti 13 Mei Jemuah Paing. Nak arep nganggo sasi Jawa siji besar 1758. Ning nak nganggo Hijriah ya 1 Dzulhijjah 1246 13 Mei. Gek engko diowae keputusan Bupati mila benjang tahun ngajeng sampun owah Pan. Setelah Bupati tanda tangan. Ning niki ndrawasi lho Pak. Nek ora ngrebuk Pak Rudi ora nggo tirakat engko ora gelem iki. Nggih, soal iki dinane Jemuah Paing. Jemuah sing tulisan Jawa sing bener Jemuah. Ora Jumat Legi ning Jemuah Paing. Niku kudu wit kiblat 4 5 pancer. Kuwi diragati Pak Rudi lha iki kok nek ana apa-apa kok gantung saya akeh mergo iki lho. Ora karangan seni. Nih, kemudian ketentuan hari jadi tanggal dan bulan tahun ditinjau kembali apabila ternyata di kemudian hari didapatkan bukti fakta data baru yang lebih kuat yang mendukung hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Jane wingi niku Pak, ngurun akhirnya balik kok wingi ketemu terus ning ora dienggo Pak. Oke, saiki nganggo dasar hukum ning ra wis diragati. Nganggo danais. Kula entuk bagian niku Pak. Untuk seragam bareng iki, seragamnya luwih apik timbangan iki. Dinas Kebudayaan Pak, nganggo sosialisasi ra ganti seragam. Ora iki ra padha ngene iki bidang ini. Aku yo gumun, terane danais ki entuk kok kalau ki lurah-lurahe rembukan bareng ora 30. Perintisan. Oh lanjut. Kemudian lampiran daftar nama-nama tersebut lampiran ketiga dan seterusnya Bupati Unur dan lampiran perubahan daerah lebih lanjut. Karena saya tadi matur ada 168 kelurahan, kemudian keluarlah maklumat nomor 5 tahun 45 yang menggabung menjadi 141.
Ngawen dulu belum masuk sini, Pak. Ngawen masuk Surakarta. Sehingga 6 bulan kemudian Gubernur Sodala menetapkan bahwa Gunung Kidul menjadi 13 tambahannya Ngawen dengan kelurahan pergeseran 6 tapi ngambil dari Ngelipar, Beji, Jurang Jero, Patu Sigar, yang 3 itu yang baru menjadi 144 sampai sekarang. Lanjut. Nah, saat ini Pak, niki dereng dikaji. Yang sudah dikaji adalah secara administrasi laku jantraning pemerintahan Gunung Kidul tadi. Kalau menarik lagi memang di situ ada penanda banyak Pak, antara lain Podang Isep Sari, kemudian Gapura Larbada dan seterusnya. Gapura Larbada itu ketika dirembuk 15 Februari 1755 kersane Mangkubumi, sapa wae sing arep nang Mataram nek wis ngerti bangunan Larbada berarti wis tekan Mataram Yujo. Nek wis ngerti bangunan Joglo berarti tekan Mataram Yujo. Tamu-tamu yang dari Monco Kraton itu, dari Madiun, dari Cirebon dan seterusnya. Pongangan ini nak manut ceritane niki ketoke ya ora bener Pak. Sebab cerita niki nanti saya singgung. Dulu Pongangan itu ada pelayon dari Mojopahit namanya Dewa Katong. Raden Dewa Katong itu masih saudara Brawijaya, terus urip ten Pongangan. Pongangan itu masuk Katongan Lipar. Setelah ada warga yang ikut bergabung di zaman semono, niki duwe anak jenenge Suromejo. Karena intrah Mojopahit maka diberikan gelar Raden. Suromejo ini setelah di Pongangan banyak pengikutnya, mantap geser ke wilayah sebelah timur dari Pongangan Lipar yang Dewa Katong diyakini maka di sana ada pepunden yang namanya Katongan itu punya pepunden, diyakini bahwa dulu dari situ sejarah Gunung Kidul. Sehingga ada mitos Bupati Kudu Telung Kapanewon itu. Nah, dua anak Raden Suromejo geser ke Karangmojo. Putra Raden Dewa Katong bernama Suromejo ternyata benar-benar dapat memimpin kelompok yang tinggal di Pongangan yang kemudian makin banyak dihuni. Lanjut. Suromejo kemudian pindah ke Karangmojo dengan keberadaan diketahui oleh Raja Mataram Sunan Amangkurat Amral yang berkedudukan di Kartosuro. Jadi Suromejo itu setelah di Karangmojo diketahui loh, kowe iki nang kene kok ora njaluk palilah. Dijawab niki sing duwe Gusti Allah. Akhirnya terjadi, tapi ini bukan babat Pak, ini hanya cerita. Yang ini yang keliru. Akhirnya Suromejo yang dua anak itu, siji sing jenenge Mentawijaya, loro Ki Panca Benawi, Ki Panca Sadewa itu putra mantu Jan Pontodirjo dengan Prawira Peksa dari Mangkunegaran kalah, sing urip tinggal Pontodirjo. Nak kowe wis urip nang kene, nak ngono sisan papan iki open ono. Nah itu dilacak ketemu ternyata bupati pertama itu ning papanmu aja nang kene sing cedhak banyu, akhirnya pindah di Pati Ginjan itu. Nah, karena kalah perang, nah ini Pak, di buku lampiran itu disebutkan bahwa Bupati Pontodirjo itu sing lantik Sambernyawa. Saya cari ternyata Pangeran Sambernyawa itu lahir 7 April 1725, meninggalnya 1795. Jadi orang mungkin lantik wong mati 36 dino. Ini yang kemarin diproteskan itu. Akhirnya betul Pak Bupati ini benakno sehingga dinas mau tidak mau harus meyakini kegiatan itu. Lanjut. Nah, ini kalau Bapak kepengen periksa kelurahan penjenengan digabung apa enggak di sini di maklumat ini. Coba kita Wonosari aman. Lanjut. Palian aman. Panggang, ini Panggang dulu. Jadi Giri Sekar ini biar orang ono. Giri Sekar itu. Giri Sekar itu disebutkan di situ, Panggang itu ada Giri Soto, Giri dan seterusnya. Lanjut. Kemudian Playen aman, tidak ada perubahan. Kemudian Patuk aman. Kemudian Lipar, lah ini Lipar ada pergeseran. Lanjut ke 6, 7. Karangmojo, lah ini Karangmojo. Ini yang dulu Grogol, Banyu Bening, Kulwa menjadi Bejiarjo.
kemudian yang Karangmojo, Jaran Mati, Ngagel jadi kelurahan. Ini digabung, Pak. Makanya sekarang warganya luar biasa. Jati Ayu dulu dari Wonontoro Candi, lanjut. Nah, kemudian Sambirjo itu dulu dari itu Pak, Logantung dan Pakel. Itu maklumat. Lanjut. Kemudian Ponjong ini Sumbergiri itu dulu 2 kelurahan jadikan 1. Koripan, Bendo Gede. Kemudian Burjo itu dari Wirik Wetan dan Wirik Kulon. Ini Pak Agung. Makanya penjenengan kalau mencari jangan dari sini, tapi dari Umberjonya itu yang sudah menyatu, sing mimpin Copo. Kemudian Sumbergiri tadi dan Sidoarjo yang punya belarangan itu yang ada Ingkung Sewu itu, Tegalrejo, Trenggono dan Dadap dijadikan 1 menjadi Sidoarjo. Lanjut. Kemudian yang Semanu ini Pak, yang Semanu itu hanya jadi 5. Semanu itu yang Ngeposari, bertahan Ngeposari sesuk masuk nominasi lagi. Ngeposari itu dulu namanya Ngepos Projo karena dienggo transit ratu-ratu. Kalau mau ke Sarangburung itu ada Kelurahan Kangkung, ada Gunung Sari, ada Jeragung. Kemudian yang Semanu sendiri itu jadi Nitian, Semanu Munggi. Kemudian Pacarjo itu dari Kuwon, Kuangen, Dengok. Nah, Candirejo dari Cuelo, Panggul, Jeragung, Kulon dan Dadapayu dari Dayaan. Lanjut. Belas 12, Kelurahan 12. Ini yang Rongkop. Hanya bergeser. Jumlahnya 170, tapi salah jumlah, 171 sebenarnya. Kemudian menjadi 144, lanjut. Dan 3 bulan setelah maklumat ditambah 1 kecamatan yaitu Ngawen yang kemudian ditambah perwakilan kecamatan definitif mulai dari Purwosari, Sabtosari, Giri Subo dan Tanjung Sari, Gedang Sari. Giri Purwo sebenarnya menarik Pak yang dari Lindur. Dulu Pak Sugeng Pratopo itu saksi hidup oleh gawe jeneng. Tapi ketika hari jadi kemarin sayang tidak disebut. Baiknya itu digali karena beliau saksi hidup masih Sugeng. Piye kok jadi Giri Subo ternyata ada ceritanya yang mencari nama itu Pak Sugeng Pratopo. Itu nanti perlu kamu masih Sugeng. Lanjut. Nah, tadi yang saya katakan kemudian ditutupi dengan undang-undang darurat yang enklave tadi Pak. Tambahan lembaga negara dilanjutkan dengan pasal 1 karena dulu wes diserahke ning ora dicul gitu loh. Gunung Gambar wes diserahke melu Mataram ning sing dicake Mangkunegaran, Surakarta, Imogiri, Kota Gede sama ditetapkan kembali dengan Undang-Undang 14 tahun 58 baru itu Pak tentang penetapan undang-undang. Jadi undang-undang darurat ditetapkan dengan undang-undang kedudukan wilayah daerah enklave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen masuk menjadi wilayah Ngayogyakarta, Hadiningrat. Lanjut. Terima kasih. Kira-kira itu Pak. Kita bedawan ini. Mohon maaf kalau saya matur tidak pas, tapi kira-kira saya memenuhi dari dinas. Yang penting saya sudah menguraikan secara umum, gene geseh itu enggak masalah. Terima kasih Pak Kasno. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dianggap cukup, marilah pertemuan kali ini kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita mohon berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Bagimu Itu. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak narasumber yang kami hormati, dan hadirin sekalian yang kami hormati, dengan
selesainya diskusi peringatan peristiwa bersejarah berdirinya Kabupaten Gunung Kidul pada hari ini, maka selesailah sudah sarasian yang kita selenggarakan melalui seksi sejarah dan permusiuman bidang SPSP Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Kami atas nama panitia penyelenggara banyak yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas dukungan dedikasi Bapak dan Ibu Lurah selaku peserta dan Pak C.P. Supriyanto selaku narasumber dalam kegiatan ini. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa cukup. Sebelum Bapak dan Ibu Kodur dipersilakan menikmati hidangan yang sudah kami siapkan di sebelah kiri Bapak dan Ibu. Monggo dipersilakan.